Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jumpa lagi bersama kami dalam Renungan Harian Komsos Kuskupan Agung Merauke, edisi Minggu 18 April 2021. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari, setiap minggu adalah perayaan kehadiran Tuhan Yesus. Karena perayaan itu adalah perayaan kehadiran, maka perayaan itu menjadi sebuah kerinduan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Setiap orang mempunyai kerinduan untuk berjumpa, mengenal, dan juga ingin tinggal bersama dengan Kristus di dalam pesiaran hidupnya di dunia ini. Dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan dalam Minggu Paskah yang ketiga ini, kita semua diajak untuk merenungkan bahwa Yesus yang telah wafat dan bangkit hadir di tengah-tengah kita. Penampakan Yesus atas kebangkitannya merupakan suatu peristiwa yang membahagiakan, suatu peristiwa yang sungguh nyata di dalam kehidupan para murid. Yesus menampakkan diri berkali-kali di dalam kehidupan dan perjalanan para murid. Dalam Injil hari ini diwartakan kepada kita bahwa setelah Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus, dan berita sukacita itu mereka telah alami, dan akhirnya mereka pergi untuk menceritakan ketika berjumpa dengan murid-murid Yesus. Para saudara, Bapak, Ibu, umat Allah yang terkasih, dalam bacaan Injil Lukas 24 ayat 35 sampai 48 dikatakan bahwa Yesus terus menampakkan diri. Meskipun Tuhan terus menampakkan diri kepada para murid, namun para murid belum mengenal Yesus bahwa Ia telah bangkit. Hal ini dikarenakan karena para murid masih dihantui oleh perasaan atau rasa kesedihan, keraguan, dan ketidakpercayaan mereka terhadap penderitaan dan kematian Kristus. Namun sapaan Tuhan yang begitu mengagumkan, yang begitu menggetarkan, membuat para murid ingin mengenal, dan pada akhirnya mereka berkata bahwa itulah Tuhan. Sapaan damai sejahtera bagi kamu membuat para murid terkejut dan heran, karena mereka menyangka bahwa sapaan itu adalah dari hantu sendiri, bukan dari Tuhan, tetapi itu adalah sapaan kasih di mana Tuhan tetap menyertai mereka. Sapaan ini juga mau menunjukkan bahwa Yesus Kristus yang bangkit, Ia tetap menyertai, Ia tetap hadir, dan dengan semangat kebangkitan Ia hadir bersama para murid-Nya. Kebangkitan Tuhan membawa kehidupan baru, membawa nuansa rohani baru, membawa spirit baru, di mana kebangkitan Tuhan mengalahkan kuasa dosa dan maut. Ia adalah pembawa damai untuk segala dosa kita dan juga dosa seluruh dunia. Hal ini sebagaimana diwartakan dalam surat Yohanes yang pertama pada bacaan kedua hari ini, yaitu 1 Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 5. Para saudara yang terkasih, mengenal Kristus tidak hanya terbatas pada kata, ucapan kita, tetapi harus nyata di dalam kehidupan ini. Barang siapa berkata, aku mengenal Allah, tetapi tidak menuruti perintahnya,
ia adalah orang pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa mengenal Allah dan menuruti firman Allah, di dalam orang itu ada kasih Allah yang sungguh-sungguh sempurna. Di sini kita diajak untuk mengenal Kristus lebih dalam lewat firman dan bukan hanya kata-katanya. Yesus Kristus adalah logos atau firman Allah itu sendiri. Maka kita harus mengenal, karena lewat firman itu kita mengenal Yesus yang pernah hidup, menderita, wafat, dan bangkit. Hal ini dikisahkan kepada kita dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 3 ayat 13 sampai 15, dilanjutkan bab 17 ayat 17 sampai 19. Dalam bacaan pertama ini kepada kita diwartakan bahwa Yesus Kristus yang hidup, menderita, wafat, namun ia dibangkitkan Allah karena kuasa Allah lebih besar daripada kuasa kita manusia. Maka putra manusia, putra Allah, dibangkitkan dari antara orang mati. Disinilah setiap kita yang adalah muridnya diajak untuk percaya, bertobat, dan kita menyadari itu di dalam kehidupannya sehingga dosa-dosa kita dihapuskan oleh kebangkitan. Para saudaraku yang terkasih, Kristus yang menderita, wafat, namun bangkit merupakan suatu peristiwa kebahagiaan, suatu peristiwa sukacita yang harus dialami oleh setiap kita yang percaya kepadanya. Perjumpaan kita dengan Kristus yang bangkit adalah perjumpaan yang mengubah, perjumpaan yang membawa kehidupan baru, perjumpaan yang membawa daya hidup dan spirit bukan hanya untuk para rasul, tetapi juga kepada kita yang telah bersatu dengan Kristus di dalam rahmat pembaptisan. Dan dengan semangat kebangkitannya, kita diajak untuk terus mengenal dan mengalami Yesus. Kita harus terus berjuang supaya tidak hanya mengenal Yesus dari kata-katanya, tetapi kita harus terus berjuang untuk menyadari bahwa Yesus sungguh menyertai kita di dalam kehidupan ini. Bagaimana kita mengenal Yesus? Yaitu lewat firman dan Ekaristi. Kita tidak bisa menjadi saksi, kita tidak bisa menjadi pewarta kalau kita sendiri tidak mengenal Yesus. Karena kebangkitan Yesus membawa sukacita itu, di mana kita diajak untuk menjadi saksi dan juga sekaligus menjadi pewarta sukacitanya. Marilah kita terus mengenal Yesus lewat firman dan Ekaristi yang selalu kita rayakan. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.